Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rakan Sawi Prastia dengan NIM A12 2022 06825. Di sini saya akan membacakan klasifikasi dosimetri dengan dataset yaitu diabetes health indicator. Di sini saya telah mendownload eksternal. Cara mencarinya dengan menggunakan Kaggle. Selanjutnya yaitu saya mengimport Google Drive pada Colab Notebook. Selanjutnya yaitu pada from Google Colab mengimport drive yang mau saya ingin uh, mountain. Selanjutnya yaitu ada import menggunakan display uh, max column. Lalu selanjutnya yaitu ada pembacaan dataset menggunakan diabetes binary health indicator ini. Lalu kita menampilkan pada DF head yaitu diabetes binary, Hack BP, Hack Cool, Hack Check BMI, Smokers, Stroke, dan masih banyak lain sampai ke income. Lalu selanjutnya yaitu membaca dataset dengan range index yaitu 253.680 interest 0 dan 253.679 data columns dan 22 kolom. Selanjutnya yaitu membaca missing value. Di sini tidak ada missing value. Selanjutnya yaitu menghitung presentase missing value dengan 100%. Lalu selanjutnya yaitu menelaah data menggunakan analisis deskriptif numerik. Yaitu menghasilkan diabetes binary count 253.680 dan min yaitu 0,1393 yaitu standar 0,3462 dengan minimal 0, 25% 0, 50% 0, 75% 0 dan maksimal 1. Lalu selanjutnya yaitu analisis deskriptif objektif dengan menampilkan kategori. Selanjutnya yaitu distribusi target variabel dengan menggunakan DF dia diabetes binary lalu menampilkan dengan data 0 yaitu 0,86% dan 1 yaitu positif atau 13%. Selanjutnya yaitu pada visualisasi numerik. Pada visualisasi numerik, diabetes bertujuan melihat pola distribusi setiap numerik terhadap dataset diabetes. Dengan histogram kita bisa mengidentifikasi di sini kita bisa mengidentifikasi tentang diagram-diagram tersebut menggunakan eh, batang 0 atau 1. Selanjutnya yaitu pada bar kategorikal bar plot menggunakan mendominasi satu kategori ketidakseimbangan distribusi antara adanya anomali. Selanjutnya yaitu bar plot menggunakan bar plot jumlah kemunculan setiap kategori. Di sini menggunakan kategori dengan tujuan yaitu mengidentifikasi distribusi tidak seimbang. Lalu cek kualitas data, lalu persiapan untuk encoding. Selanjutnya yaitu kolerasi variabel numerik. Pada diagram tersebut yaitu plus satu hubungannya positif, lalu min satu hubungannya negatif, 0 tidak ada hubungan linier. Selanjutnya yaitu ada analisis target variabel dengan box plot numerik versus target, yaitu kosong pada binary, binary versus binary yaitu hack PP versus diabetes binary, hack call versus binary seimbang, call cock full check lawan diabetes binary kosong, lalu BMI diabetes binary menggunakan outlier yaitu seimbang, maaf untuk diabetes masih mengungguli, smokers seimbang, stroke 0, pada physical activity diabetes binary 0 dan 1. Selanjutnya yaitu ada analisis hubungan objektif variabel. eh yaitu menggunakan stok
kolerasi diabetes binary dan log upper reg. Identifikasi outlier menggunakan numerik yaitu menggunakan box plot. Box plot pun numerik yaitu mengidentifikasi outlier pada numerik menggunakan box plot. Visualisasi box plot ini digunakan untuk outlier eh, bisa mempengaruhi hasil analisis data dan modeling machine learning. Lalu selanjutnya yaitu memvalidasi periksa missing value, apakah ada missing value. Lalu selanjutnya yaitu ada presentasi visual missing value, yaitu kosong pada tabel edukasi diabetes binary, HEC-BP, dan sampai income. Selanjutnya kita mengecek periksa duplikat. eh, Pada duplikat ini yaitu 24.206 dengan contoh duplikat yaitu diabetes binary 5 ini. Lalu selanjutnya heart attack, analytic care. Lalu selanjutnya ada age, ada education, ada income. Selanjutnya yaitu ada validasi tipe data yaitu memeriksa data apakah masih dalam kode numerik. Selanjutnya kita eh, eh, pada validasi range memeriksa dengan tipe BMI dengan minimal 12 eh maaf untuk ini minimal 0 dan maksimal 13 pada maksimal 30 pada range Math dan Basic Hub. Selanjutnya yaitu membersihkan data machine learning. Eh, yang pertama cek missing value. Missing value sebelum pembersihan kita cek terlebih dahulu. Eh, Lalu selanjutnya yaitu setelah pembersihan. Karena kita tidak menggunakan outlier, selanjutnya yaitu kelas pandas berikut dengan float 64. Selanjutnya yaitu menangani duplikat. Cek duplikat lalu hapus duplikat. Yang jumlah duplikat yaitu 24.206 dan jumlah yang setelah dihapus yaitu 229.474. Selanjutnya yaitu ada kelas pandas dengan float 64 dengan 22 kolom. Selanjutnya yaitu validasi pembersihan. Kita setelah validasi pembersihan, lalu selanjutnya melihat pada diabetes binary. Lalu selanjutnya data setelah simpan sudah bersih, lalu mengkonstruksi data pada transformasi data non-numerik memiliki kategorikal dalam unit. Di sini kita kembalikan ke numerik atau ke angka lagi. Dengan diabetes binary tidak ada diabetes. Dan hasilnya yaitu pada diabetes binary tidak ada diabetes. Selanjutnya yaitu bertipe objektif meskipun transformer dengan float 264 dan 21 kolom dan objek satu. Dan kita menampilkan head pada diabetes binary tidak ada diabetes. Lalu selanjutnya yaitu cek kolerasi. Cek kolerasi yaitu pada head diagram head hem kolerasi fitur numerik yaitu merah menunjukkan fitur positif, semakin besar nilai satu nilai semakin besar nilai lainnya, lalu yang hijau menunjukkan negatif, semakin besar satu nilai semakin kecil nilai lainnya. Selanjutnya yaitu penghapusan film fitur nilai konstan yaitu dflog menggunakan PD series unique, df head yaitu tidak ada diabetes dan datanya normal. Lalu selanjutnya yaitu cek berkolerasi tinggi. Eh, Pada kolerasi tinggi ini warna berkolerasi ini tidak ada lagi fitur kolerasi 0,9 lagi
pada troubleshoot ini maka kita drop label fitur kolerasi dengan ASIC 1 dan implement true. Selanjutnya yaitu ada kita DF describe dengan account 229474 dan min 0,5445 dan standar 0,497 dan min 0, 25% 0, 50% 0, 75% 1, maksimal 1. Lalu kita cek kolerasi terlebih dahulu setelah kita anu pada derajat warna head menunjukkan merah ke kuning menunjukkan kolerasi positif. Eh, Warna hijau menunjukkan kolerasi negatif. Pada ini kita nilai nol tidak ada hubungan linier dan signifikan antara fitur. Selanjutnya yaitu membangun model eh, pada subu X dan subu Y yang berisi X berisi semua fitur input dan Y target variabel yaitu diabetes binary. Lalu selanjutnya yaitu ada data testing dan data training. Pada data training yaitu 20.000 206 56 526 dan data testing 209 229 22 22,948. Lalu selanjutnya yaitu membangun decision tree menggunakan maxpath, min simple split, min simple lil, dan cat gain entropy. Dengan modeling 4332 dengan perkalian kali ke semua jadinya 72 model. Dengan grid search CV3 yaitu 260 fits dilakukan secara otomatis. Selanjutnya yaitu evaluasi. Pada evaluasi memiliki akurasi 0,85 atau 85% dan pada akurasi ini memiliki klasifikasi report dengan diabetes 0,85, tidak diabetes 0, maaf sorry, diabetes 0,58 dan tidak diabetes 0,85 dan akurasinya yaitu makronya 0,72, weight-nya 82 dengan confidence metric memiliki akurasi yaitu 490 dengan true positif 300 tiga 3020 yaitu false negatif, 349 yaitu false positif, selanjutnya 19.089 yaitu true negatif. Lalu selanjutnya ada visualisasi pohon. Kita dapat melihat bagaimana model decision tree membuat keputusan berdasarkan fitur dalam data. Pada MaxDep digunakan agar pohon tidak terlalu besar, memudahkan dibaca khusus presentasi dan interpretasi model. Di sini saya akan melihatkannya ya. Lalu selanjutnya ada fitur importance yaitu memiliki sumbu Y dan sumbu X. Pada sumbu eh, pada high BP yaitu diabetes paling banyak. Lalu selanjutnya checking data training. Dengan akurasi training 0,851 pada 085, 085 pada akurasi testing 083 dan 083. Lalu simpan model terbaik, model tanpa otomatis dengan proses entry otomasi. Lalu selanjutnya yaitu pada akurasi data training yaitu 0,993, 0,993, 0,993 dengan akurasi tes 0,764, 7674, 7674 dengan recall 7674. Dengan hasil yaitu mesin learning 0,85 dan mesin learning data biasa yaitu 0,9 dan menggunakan model akurasi recall precision. Selanjutnya yaitu dengan diagram sebagai berikut. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.